Sidang Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam perkara atas nama terdakwa Tata Rahmawati pada hari ini, Rabu, tanggal 15 April 2026, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa sudah siap dihadapkan ke ruang persidangan? Siap, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa Tata Rahmawati ke dalam ruang sidang. Ya, selalu. Oke, saudari terdakwa, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, Yang Mulia, dan siap untuk ikut mengikuti persidangan hari ini. Baik, sesuai berita acara minggu lalu, agenda sidang hari ini adalah tanggapan eksepsi. Gimana, saudara jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, ya, Mulia. Oke. Ini izin membacakan Sudah diberi penasihat hukum. sudah ya. Tanggapan eksepsi dengan nomor registrasi perkara PDN garing 102 garing M.2.30 garing EOH .2 garing 1 garing 2026 perihal tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan pihak penasihat hukum tersangka Tata Rahmawati dengan latar belakang pada tanggal 28 Februari tahun 2026 pihak penasihat hukum tersangka Tata Rahmawati mengajukan eksepsi terhadap perkara dengan nomor registrasi perkara PDN 102 garing M.2.30 garing EOH .2 garing 1 garing 2026 dengan argumen bahwa kematian korban Rizal Syafeqi disebabkan oleh kecelakaan sekolah dan kecelakaan tidak sengaja di dapur, bukan oleh tindakan kekerasan dari tersangka. Berdasarkan hal tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, terhadap titik eksepsi pertama, yaitu klaim bahwa luka memar dan pembakaran paru-paru disebabkan oleh kecelakaan bola pada tanggal 10 Februari tahun 2026. Hasil visum dan autopsi yang dilakukan oleh tim forensik RSUD Jampang Kulon menunjukkan bahwa luka memar pada tubuh korban memiliki pola dan tingkat keparahan yang tidak sesuai dengan benturan yang gawang. Selain itu, pembekakan paru-paru korban menunjukkan adanya tekanan berulang atau berbenturan berat yang terjadi dalam jangka waktu dekat sebelum kematian, sekitar 1 sampai 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Bukan 8 hari setelah kecelakaan sekolah. Keterangan dari guru olahraga kerjaan juga menyatakan bahwa korban telah pulih dan beraktivitas normal setelah kecelakaan tersebut. Dasar hukumnya adalah pasal 184 KUHP tentang kekuatan bukti hasil pemeriksaan forensik, keputusan Menteri Kesehatan RI nomor angka.2.1 Menkes dari 39 dari 2019 tentang pedoman visum dan autopsi kedokteran forensik. Yang kedua, terhadap titik eksepsi kedua, yaitu klaim bahwa luka bakar derajat 2A disebabkan oleh kecelakaan tidak sengaja korban yang menarik wadah air mendidih. Berdasarnya tersebut adalah luka bakar pada tubuh korban didistribusi di bagian punggung, lengan atas, dan paha bagian dalam. Pola yang tidak sesuai dengan kecelakaan tidak sengaja saat menarik wadah air mendidih. Selain itu, hasil pemeriksaan tempat kejadian oleh penyidik menunjukkan tidak ada tanda kerusakan atau pergeseran peralatan dapur yang mengindikasikan terjadinya benturan atau tarikan yang kuat. Keterangan dari warga sekitar yang mendengar tangisan korban saat pertikaian pada tanggal 18 Februari tahun 2026 juga memperkuat bahwa kekerasan terjadi sebelum korban mengalami luka bakar. Dasar hukumnya pada pasal 185 KUHP tentang keterangan saksi, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur tindak pidana kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, terhadap titik eksepsi ketiga, yaitu klaim bahwa karakter korban yang hiperaktif dan bandel menjadi dasar bahwa tidak ada unsur kekerasan. Penjelasannya bahwa korban memiliki karakter hiperaktif tidak menjadi alasan atau pembukaan bagi terjadinya tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, keterangan dari pengurus pesantren Imam Ahmad menunjukkan bahwa korban pernah melaporkan adanya penganiayaan pada tanggal 7 Maret tahun 2025 yang membuktikan adanya kekerasan yang terjadi sebelum insiden kematian. Kesaksian tetangga Solehah Georgiana yang hanya mendengar tangisan tanpa melihat kondisi fisik korban tidak dapat membantah bukti
objektif hasil pemeriksaan medis dan forensik. Dasar hukumnya pada pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang larangan kekerasan terhadap anak, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Berikutnya permintaan berdasarkan dasar hukum di atas, jaksa penuntut umum meminta kepada yang terhormat hakim agar pertama menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak penasihat hukum tersangka Tata Rahmawati. Kedua, melanjutkan proses perkara secara pembuktian untuk mengungkapkan kebenaran hukum dan memberikan pertanggungjawaban yang sesuai atas kematian korban Rizal Syafei. Ketiga, memperhatikan aspek perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan hukum pidana dalam menangani perkara ini. Demikian tanggapan eksepsi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bagaimana nantinya. Baiklah, oleh karena penasihat hukum telah mengajukan eksepsi dan JPU telah mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, maka agenda persidangan selanjutnya adalah putusan celah. Untuk itu majelis hakim akan bermusyawarah selama 1 minggu untuk menyusun putusan celah. Selanjutnya sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 22 April tahun 2026 dengan agenda pembacaan putusan celah kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan juga terdakwa dia akan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123 dari titik D dari 2026 dari PN titik CBD atas nama terdakwa Tata Rahmawati menyatakan selesai. Jadi satu tindakan persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam perkara atas nama terdakwa Tata Rahmawati pada hari ini Rabu tanggal 22 April tahun 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan celah kepada jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum. Lagi mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Putusan celah pidana biasa garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Cibadak. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama sebelum putusan akhir telah menjatuhkan putusan celah yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Tata Rahmawati, tempat lahir Sukabumi, umur tanggal lahir 26 tahun, tanggal 14 Agustus 1999. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Lewinanggong, RT 02 RW 04 Desa Bojong-Sari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat-surat dalam perkara setelah mendengar nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan umum, setelah pula mendengar tanggapan penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum tersebut, menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan dari umum yang berbunyi sebagai berikut. Dakwaan tunggal bahwa ia terdakwa Tata Rahmawati pada hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 2026 atau tidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2026 sekira-kiranya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Kampung Lewinanggong, Desa Bojong-Sari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, atau Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, yakni korban anak Rizal Syafei umur 12 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Anwar Satibi pada tahun 2023, bahwa saksi Anwar Satibi memiliki satu anak pada pernikahan sebelumnya yang bernama korban Rizal Syafei, dan sejak saat itu terdakwa tinggal serumah dan bertugas mengasuh
korban. Mengingat saksi Anwar Satibi bekerja sebagai supir truk yang kerap berpergian ke luar kota, pada awalnya hubungan terdakwa dengan korban masih harmonis. Bahwa tanggal 5 November tahun 2025, terdakwa menganiaya korban yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian wajah korban. Hal tersebut didasari oleh ketidaksukaan terdakwa atas perilaku korban yang seringkali mengganggu aktivitas terdakwa. Bahwa pada tanggal 7 November 2025 saat korban kembali ke pesantren Al-Hijaiyah untuk melanjutkan pembelajarannya, saksi Imam Adam selaku pengurus pesantren prihatin terhadap kondisi korban. Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Mendengar pengakuan korban bahwa ia dianiaya oleh terdakwa selaku ibu tiri, saksi pun menelpon terdakwa dan meminta klarifikasi dan disepakati mediasi pada tanggal 10 November tahun 2025. Bahwa pada tanggal 10 November tahun 2025 dilakukan mediasi di mana terdakwa membuat surat pernyataan mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan melakukan tindakan penganiayaan kembali. Bahwa pada tanggal 18 Februari tahun 2026 sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, saksi Anwar Satibi berangkat bekerja ke kota Sukabumi meninggalkan terdakwa berdua dengan korban Izal Syafi'i. Selanjutnya pada siang hari terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban. Terdakwa yang emosi dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Terdakwa yang memukul korban menggunakan benda tumpul mengakibatkan luka memar serius di bagian dada, serta menyelamkan dan atau membiarkan korban terkena air mendidih dari dalam panci di dapur yang mengakibatkan luka bakar yang parah pada tubuh korban. Setelah melakukan kekerasan tersebut, terdakwa menyuruh korban masuk ke kamar dan membiarkan korban merintih kesakitan tanpa memberikan pertolongan medis yang memadai. Bahwa pada sore harinya terdakwa menyadari kondisi fisik korban semakin memburuk dan kesulitan bernapas, lalu berinisiatif menghubungi saksi Anwar Satibi melalui telepon. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Jambangpeuan dengan temuan klinis berupa luka memar akibat benturan benda tumpul, luka bakar derajat 2A di beberapa bagian tubuh, indikasi pembakaran organ paru-paru, dan gangguan sistem pernapasan akut. Bahwa setelah tim medis RSUD Jambangpeuan berupaya memberikan tindakan penyelamatan maksimal pada korban Izal Syafi'i, dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Februari tahun 2026 sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Bahwa kematian korban dikuatkan oleh visum et repertum dari laporan otopsi nomor 1055-5R RSUD Jambangpeuan _2 Romawi _2026 pada tanggal 22 Februari tahun 2026 yang dibuat oleh Dr. Haji Manyu Arya SPF yang menyatakan penyebab kematian adalah kegagalan pernapasan. Yang menyatakan bahwa penyebab kematian adalah kegagalan pernapasan akibat trauma tumpul pada rongga dada yang berparah shock neurogenik akibat luka bakar derajat 2A seluas 40% pada tubuh korban. Pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa surat dakwaan dan hukum tersebut penasihat hukum telah mengajukan nota keberatan secara tertulis pada tanggal 9 Maret tahun 2026 yang dalam pokoknya terdakwa sebagai berikut. Dakwaan tidak dapat diterima, error in persona dan pengabaian pertanggungjawaban subjek tadi. Bahwa penasihat hukum berpendapat dalam surat dakwaan jaksa umum secara keliru melokalisir pertanggungjawaban mutlak atas kematian korban hanya kepada terdakwa. Faktanya kausalitas penyebab kematian sangat erat kaitannya dengan kelalaian fatal pihak ketiga. Pada tanggal 10 Februari tahun 2026, 1 minggu sebelum tragedi didakwakan, korban mengalami kecelakaan hebat di sekolah. Berdasarkan keterangan kedua warga korban, saksi Brian Wira Abdurrahman Paul, korban sangat hiperaktif, berlari tidak terkendali, menabrak tiang gawang dan terpelanting keras ke lantai semen sehingga menimbulkan rasa sakit yang sangat amat di bagian dada dan tusuknya. Bahwa JPU sama sekali tidak menyatukan fakta sosial ini dan keliru mengenai subjek yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas trauma dada tersebut atau error in persona. Guru olahraga pada saat korban kecelakaan lalai menjalankan tugasnya sehingga JPU keliru menuntut terdakwa atas luka benda tumpul yang sejatinya didapatkan korban di sekolah. Jika JPU gagal memilah mana trauma akibat tiang gawang dan mana trauma
di mana korban yang memiliki sifat hiperaktif tanpa sengaja menabrak atau menarik atau menarik wadah air mendidih, sehingga terdakwa sama sekali tidak memiliki niat atau unsur kesengajaan dalam insiden tersebut. Oleh karena itu, dakwaan umum mengandung error proporsional dan bertentangan dengan rasa keadilan, maka sudah selayaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Dakwaan batal hukum. Dakwaan tidak cermat dan terburu dari tidak terburu-buru. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP, suatu surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat formil dan material. Surat dakwaan JPU disusun dengan sangat terburu-buru dan tidak didukung oleh alat bukti visum et repertum yang konklusif. JPU mendakwa terdakwa melakukan kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan pembekalan paru-paru. Padahal visum et repertum yang diajukan sama sekali tidak menyebutkan berapa lama usia luka atau trauma pada paru-paru korban. Ketiadaan spesifikasi medis ini membuat dakwaan menjadi kabur karena tidak dapat dipastikan apakah bengkak paru-paru tersebut tumpul dari terdakwa pada tanggal 18 Februari 2026 atau dari benturan silang gawang siswa pada tanggal 10 Februari 2026. Bahwa dakwaan ini memaksakan pertanggungjawaban tunggal atas bukti visum yang sumir, sehingga sudah seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penasihat hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk mengambil keputusan: 1. Menerima nota eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut nomor PDM strip 102 garis miring M.2.30 garis miring EOH titik 2 garis miring 01 garis miring 2026 tanggal 2 Maret 2026 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara akuo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan kepada jaksa umum agar membebaskan terdakwa Tata Rahmawati dari tahanan. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas eksepsi dari penasihat hukum tersebut, umum juga telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bahwa umum telah diberikan kesempatan untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa atas nama Tata Rahmawati dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa adapun materi eksepsi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut: pengadilan yang berwenang mengadili perkara dakwaan tidak dapat diterima dan dakwaan batal demi hukum. Dengan demikian, penuntut umum mengajukan tanggapan eksepsi terkait keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa, yaitu sebagai berikut: 2. Materi pokok eksepsi atau keberatan terdakwa. A. Dakwaan tidak dapat diterima. Error in persona. Bahwa menurut Muhammad Jaya Harahap dalam peristiwa error in persona, orang yang diajukan sebagai terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang benar, sehingga dakwaan terkandung cacat atau terkandung cacat atau kekeliruan. Dalam perkara akuo, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum adalah benar bahwa terdakwa Tata Rahmawati adalah orang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Bahwa dalam membaca surat dakwaan di persidangan, baik majelis hakim, penuntut umum dan tim penasihat hukum serta terdakwa telah membenarkan terkait masing-masing identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang secara langsung ditanyakan oleh majelis hakim serta disaksikan oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum sama sekali tidak memenuhi error in persona, sehingga berdasarkan uraian yang telah dibacakan oleh penuntut umum sudah sepatutnya jika materi keberatan ini tidak diterima. Bahwa dalil penasihat hukum mengenai kausalitas kecelakaan sekolah pada tanggal 10 Februari 2026 hanya asumsi yang tidak didukung oleh alat bukti medis yang kuat dan tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Hasil visum et repertum dan laporan hasil otopsi nomor 1055 garis miring 5R garis miring garis kuda Japangkuan garis miring 2 garis miring
2026 secara konklusif menyatakan penyebab kematian korban adalah kombinasi trauma tubuh pada rongga dada dan shock pneumogenik akibat luka bakar derajat 2A seluas 40%, yang secara kronologis berhubungan dengan perbuatan terdakwa pada tanggal 18 Februari tahun 2026, sehingga keberatan ini tidak dapat diterima. B. Dakwaan batal demi hukum. Dakwaan tidak jelas. Bahwa tim penasihat hukum menyatakan bahwa surat dakwaan tidak jelas adalah tidak berdasar. Surat dakwaan telah disusun dengan mengacu pada ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf G KUHP, yaitu menguraikan secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat, serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam surat dakwaan telah disebutkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan fakta-fakta hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk keterangan saksi yang diperoleh secara sah menurut hukum. C. Dakwaan tidak cermat. Bahwa menurut penasihat hukum yang menyatakan bahwa surat dakwaan tidak cermat dalam menerapkan ketentuan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta perkara tidaklah berdasar. Dalam surat dakwaan telah diuraikan dengan sistematis unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam proses penyidikan. Ketelitian dalam merumuskan dakwaan telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Eksepsi mengenai ketidakcermatan surat dakwaan pada dasarnya berkaitan dengan aspek pembuktian yang seharusnya dibuktikan dalam persidangan dan bukan dalam tahap eksepsi. Bahwa keberatan mengenai ketiadaan keterangan usia luka dalam isu TPP itu bukan merupakan cacat pada surat dakwaan, melainkan merupakan materi pembuktian yang akan dinilai dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, tim eksepsi penasihat hukum mengenai dakwaan tidak cermat tidak dapat diterima. 3. Kesimpulan bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, penuntut umum berpendapat bahwa A. Surat dakwaan dalam perkara sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP. B. Keberatan dari tim penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. C. Keberatan dari tim penasihat hukum telah melampaui untuk eksepsi karena telah menjangkau materi pokok perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, umum mengadili memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo memberikan keputusan: 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDF strip 102/M.2/2/01/01/2026 bertanggal 2 Maret 2026 sah dan dapat diterima. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Menimbang bahwa atas nota keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan tanggapan tersebut, majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam putusan setelah ini adalah semata-mata mengenai syarat formil dan materi surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, bukan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan terhadap terdakwa. Pembuktian mengenai pokok perkara adalah ranah pemeriksaan di persidangan dan bukan merupakan kewenangan putusan setelah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP terdapat 3 alasan eksepsi yang diakui secara hukum, yaitu: 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Mengenai eksepsi pertama, dakwaan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mendalilkan adanya error in persona dan dengan alasan jaksa umum keliru mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kematian korban, mengingat adanya fakta kecelakaan di sekolah tanggal 10 Februari 2026 dan tidak dicantumkan dalam dakwaan. Menimbang bahwa error in persona dalam hukum acara pidana adalah kekeliruan dalam menentukan identitas terdakwa, yakni orang yang dihadapkan ke persidangan bukan orang yang dimaksud atau dicari oleh penyidik, sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Yahya Harab. Dalam perkara ini, identitas terdakwa Tata Rahmawati telah jelas, lengkap, dan tidak dapat dipersoalkan oleh para pihak. Oleh karena itu, keberatan penasihat hukum mengenai error in persona tidak dapat
dipertimbangkan secara konseptual. Menimbang bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan JPU keliru dan menilai kausalitas antara trauma akibat kecelakaan sekolah dan trauma akibat perbuatan terdakwa sesungguhnya bukan merupakan keberatan atas syarat formil atau material surat dakwaan, melainkan merupakan keberatan atas substansi pembuktian yang harus diuji dalam proses pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Eksepsi bukan sarana untuk menguji kekuatan alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak. Mengenai eksepsi kedua, surat dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa syarat material surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang menentukan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa surat dakwaan jaksa umum nomor register perkara PDM Strip 102 garis miring M.2.30 garis miring EOH.2 garis miring 01 garis miring 2026 tertanggal 2 Maret tahun 2026 telah menguraikan A. Identitas terdakwa secara lengkap, B. Waktu kejadian secara jelas yakni pada hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 2026 sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian secara jelas yakni di kediaman terdakwa di Kampung Bawinanggo, Desa Bojong Sari, Kecamatan Jepang Kulon, Kabupaten Sukabumi. D. Uraian perbuatan yang didakwakan secara kronologis dan rinci termasuk cara perbuatan dilakukan, kondisi korban serta akibat yang ditimbulkan, dan E. Pasal yang ditetapkan dan pasal yang diterapkan secara tegas. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum mengenai ketiadaan keterangan usia luka dalam visum et repertum dan ketidakcermatan uraian mengenai niat menyerahkan IMDb merupakan keberatan yang menyentuh aspek kekuatan pembuktian dan penilaian struktur tindak pidana, bukan cacat formil atau material pada susunan surat dakwaan itu sendiri. Hal-hal demikian harus diuji dalam pemeriksaan pokok perkara melalui penilaian alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Menimbang bahwa surat dakwaan telah disusun dengan uraian yang memadai sehingga terdakwa dan penasihat hukum dapat memahami dengan jelas perbuatan apa yang didakwakan serta dapat mempersiapkan pembelaan yang efektif. Tidak ditemukan adanya ketidakjelasan atau kekaburan yang bersifat fundamental dalam surat dakwaan tersebut yang dapat menghalangi terdakwa dalam mempertahankan pembelaannya. Menimbang bahwa dengan demikian surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur pasal 143 ayat 2 KUHP dan tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi penasihat hukum terdakwa baik pada keberatan pertama maupun keberatan kedua haruslah ditolak. Dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karena nota eksepsi penasihat hukum di dalam seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditetapkan kemudian dalam putusan akhir. Mengingat pasal 156 ayat 1 dan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, pasal 76K atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili menolak mengeksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa Tata Rahmawati seluruhnya, menyatakan surat dakwaan jaksa umum nomor register perkara PDM Strip 102 garis miring M.2.30 garis miring EOH.2 garis miring 01 garis miring 2026 tanggal 2 Maret 2026 adalah sah dan dapat
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 oleh kami Yusuf Dandi SHMH sebagai Ketua Majelis, Borat Kriminal Pandu SHMH, Nopal SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan selah sebagaimana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Theodore Christian Antana dan Baban SH sebagai panitia pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Fadla SHMH dan Taufikur Rahman SHMH sebagai jaksa umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan Faisal SHMH serta Dr. Rafi Albanisi SHMH LLM sebagai penasihat hukum terdakwa serta di hadapan terdakwa tersebut. Baik, karena eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak diterima, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Bagaimana, saudara jaksa penuntut, apakah akan ada yang dihadirkan? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi, namun pada persidangan hari ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini ditunda selama 2 minggu yang mulia. Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Pada penasihat hukum bagaimana? Untuk sementara ini tidak ada majelis, tapi kami memohon untuk agenda persidangan selanjutnya ditunda selama 1 minggu. Baiklah, sidang hari ini ditunda 1 minggu dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2026 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi selanjutnya pada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat serta saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123 dari P.B. dari 2026 dari KN.CBD atas